بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahibbati al-a'izza, para asatidz, ya, para sesepuh, ya, para ustaz-ustaz kami di sini di grup, berkaitan dengan pertanyaan Ustadzun Al-Fadil Ustadz Ipan, ya, atau mungkin, ya, pertanyaan ini terbesit, ya, di beberapa asatidz yang lain, maka izinkan atau perkenankan saya, ya, untuk menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum, ya, khusus yang berkaitan dengan thalaq, ya, tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada ustaz-ustaz kibar yang lainnya, tentu yang lebih berkompeten di dalam masalah ini. Namun sebagai tuwailib, ya, sebagai santri kecil, saya hanya mencoba, ya, untuk membantu menjelaskan, ya, terkait dengan thalaq, ya, hukum-hukum thalaq, ya, macam-macam thalaq. Pertama, thalaq ini, ya, maknanya secara syar'i adalah hillu aqdiz zawaj, yaitu melepaskan ikatan pernikahan tersebut. Jadi kalau kita ingin melepaskan ikatan pernikahan, maka ada namanya istilahnya thalaq, ya. Dan perlu diketahui bahwa thalaq itu ada dua macam, ada thalaq as-sunni, ada thalaq al-bid'i. Thalaq sunni yaitu thalaq yang dilakukan sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah, ya, tidak melanggar hukum-hukum, tidak melanggar aturan-aturan, tidak melanggar sunnah, ya. Contohnya dia mentolak istrinya dalam kondisi dia tahiran, ya, suci, maka itu boleh, ya, tidak mentolaknya dalam kondisi nifas, haid, dan seterusnya, ya. Yang kedua, tolak bid'i, tolak yang bid'ah, yang melanggar, ya, yang berselisih dengan aturan-aturan syariat. Dan ini ada dua, ya, ditinjau dari sisi waktu, ya, yaitu seseorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid, maka talaknya talak bid'i, talaknya talak, ya, bid'i, atau menceraikan istrinya ketika nifas, ya, atau menceraikan istrinya ketika suci, tetapi, ya, ketika itu dia telah menjamaknya, ya, dia bersetubuh dengan istrinya sedangkan kehamilan belum jelas. Artinya ketika tadi malam dia menyetubuhi istrinya, kemudian besoknya dia mengatakan talak, sementara, ya, kehamilan belum jelas, apakah nanti anak yang dikandung oleh istrinya itu anaknya dia ataukah anak dari suami, ya, ketika istrinya menikah lagi. Maka jadi ada tolak sesuai sunnah, ada tolak, ya, yang bid'i. Kemudian yang kedua, dari sisi adad, dari sisi bilangan, ya, dari sisi bilangan, ya, tidak boleh seseorang mengatakan anti talik umpamanya bitsalas, ya, ya, atau anti talik, anti talik, karena itu jatuhnya tetap satu, ya. Sunnahnya adalah anti talik, cukup sekali. Ya, kemudian nanti mungkin tahun berapa lagi anti talik dan seterusnya. Tapi kalau langsung sekaligus, maka sepakat ulama bahwa tetap jatuhnya satu. Nah, jadi talak, ya, kemudian dari sisi sigohnya, ya, dari sisi lafaznya, ini ada yang sharih, ada yang kinayah. Ada yang bentuknya terus terang seperti kita mengatakan anti talik, atau boleh kita bilang anti mutalliqah, ya, atau mutallaqah. Nah, anti mutallaqah, ya, kamu cerai atau kamu orang yang diceraikan. Atau boleh dengan menggunakan kinayah, ya, sebuah, ya, penggambaran, ya, menggunakan kinayah, ya, menggunakan kinayah untuk sebuah tolak, ya, menggunakan apa? Kinayah, ya,
yang menyatakan bahwa itu adalah perceraian, ya. Mungkin bisa dikembalikan dengan bahasa masing-masing, ya. Itu kinayah, ya. Ada gambaran-gambaran, ya, ucapan-ucapan yang menjurus kepada, ya, perbuatan tolak, ya, seperti, ya, saya sudah tidak cinta lagi, ya, sama kamu, ya, maka pulanglah ke rumah ibumu. Dia tidak mengatakan anti tolik, tetapi dia mengatakan pulanglah ke rumah ibumu, saya sudah tidak cinta, dan seterusnya. Maka ini kinayah menunjukkan bahwa dia telah mentalak istrinya, ya, dengan menggunakan kinayah, ya, kiasan dan seterusnya. Ya, kemudian ya, apakah boleh kita menceraikan istri ketika haid? Tentu tidak boleh, ya, karena ini talak yang tidak masyru', yang sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ketika nifas bagaimana? Tetap tidak boleh karena talaknya kurang masyru', ya, tidak masyru'. Terus tolak yang dibolehkan yang mana? Yang masyru' sesuai syariat, yaitu ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan betul-betul tidak haid, tidak nifas. Artinya betul-betul istrinya suci. Yang mana sucinya tersebut, ya, suaminya belum menggaulinya. Contoh, ketika istrinya haid, kemudian istrinya, ya, mandi, berarti sudah suci dari haidnya. Mulai sejak itu dia tidak menggaulinya. Sampai dia mengatakan anti tolik, maka itu masyru'. Tapi kalau begitu istrinya bersih, suci, tiba-tiba dia menggaulinya, kemudian besoknya dia mengatakan anti tolik, maka ini tolak yang kurang masyru'. Karena kita tidak tahu apakah istrinya hamil gara-gara menggaulinya, sehingga nanti, ya, tidak jelas ini anak, ya, anak siapa. Maka itulah indahnya di dalam hukum Islam, ya. Nah, itu permasalahan, ya, tolak. Bagaimana dengan wanita yang hamil? Nah, wanita yang hamil boleh. Kalau wanita hamil boleh ditalak karena jelas berarti anak yang sedang dikandung anak dia, bukan anak orang lain, ya. Sehingga wanita yang hamil boleh diceraikan. Terus gimana masa iddahnya? Iddahnya sampai dia melahirkan. Ya, kalau orang hamil umpamanya, ya, dia hamil 9 bulan kemudian diceraikan, berarti tinggal 10 hari, maka masa iddahnya 10 hari. Intinya sampai dia melahirkan, maka disitulah masa iddahnya berhenti, selesai, ya. Naam. Kemudian, ya, permasalahan, ya, talak, ya, apakah ketika seseorang menceraikan istrinya, apakah istrinya wajib pulang ke rumah orang tuanya ataukah bagaimana? Ya, pertama, ya, kita harus lihat dulu tolaknya, ya, tolak yang berapa kali, ya, tolak yang berapa kali. Karena ada tolak raj'i, ada tolak bain, ya. Ada tolak raj'i, yaitu tolak yang masih bisa rujuk. Ya, kalau cuma sekali tolak, maka ini namanya tolak raj'i. Dan tolak raj'i batasnya berapa kali? Dua. Sebagaimana Allah berfirman, at-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk itu cukup batasnya 2 kali. Karena kalau sudah ketiga itu tolak bain, bukan tolak raj'i. Kalau masih tolak raj'i, maka istri masih tetap di rumah suami tersebut. Ya, masih tetap di rumah suaminya. Tidak boleh suaminya mengusirnya, atau tidak boleh, ya, istri itu keluar dari rumah suaminya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia adalah masih istrinya. Ya, meskipun sudah dicerai, tapi cerainya cerai yang sekali atau cerai yang 2 kali, ya, masih tolak raj'i, itu hakikatnya itu masih istrinya. Ya, itu masih istrinya karena masih dia bisa rujuk. Ya, maka Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan istri-istri kalian yang sudah kalian ceraikan itu dari rumahnya. Wala yakhrujna, dan istri itu juga tidak boleh keluar dari rumah suaminya, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali si istri tersebut melakukan fahisyah, melakukan sesuatu, ya, perbuatan keji yang jelas. Contohnya perkataannya nggak bisa dijaga, dia selalu mencaci maki, mengumpat sehingga suaminya tidak tahan, ya, atau perbuatannya, ya, tindak tanduknya, ya, di rumah suaminya dan seterusnya, maka itu boleh suami mengeluarkannya.
Tapi kalau selama tolaknya tolak raj'i, tolak pertama atau tolak kedua, itu masih hakikatnya itu istrinya, ya, karena tolaknya masih tolak raj'i, ya. Jadi tetap dia berada di rumah suaminya, ya, seperti biasa. Kemudian tolak raj'i itu wajib suami masih memberikan nafkah, setiap hari berikan makan, berikan nafkah, persis seperti, ya, dia istrinya, karena itu hakikatnya masih istrinya, ya. Lantas bagaimana kalau dia satu rumah, satu atap, sedangkan dia sudah dicerai, ya? Maka gampang, ketika dia atau istrinya itu, ya, di dalam rumah suaminya, ya, kemudian, ya, suaminya menggaulinya, ya, suaminya malam-malam menggaulinya, maka itu tanda bahwa suaminya rujuk, ya. Karena kalau kita berbicara rujuk itu bisa dengan perkataan, ya, seperti dia mengatakan raja'tuki, ya, atau amsaktuki, ya, atau raja'tuki atau radadtuki, ya, ila nikahi, aku kembalikan kamu kepada pernikahanku. Bisa dengan ucapan, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau istrinya tidak ridho gimana? Ridho atau tidak ridho, kalau suami sudah mengatakan rujuk, pasti hukumnya tetap jatuh rujuk, ya, karena rujuk itu hak prerogatif suami. Ya, kalau suaminya, ya, wa bu'ulatuhunna, kalau suami-suami mereka ingin kembali rujuk pada mereka, maka itu hak suami mereka. Ridho atau tidak ridho, ya. Nah, ini masalah rujuk. Atau boleh dengan perbuatan, seperti suami tidak mengatakan rujuk tetapi dia menggauli istrinya. Kalau sekedar mencium bagaimana? Itu belum, ya. Kalau sekedar memegang, ya, atau mencium atau sekedar menyisiri rambut suaminya, itu belum. Tapi kalau sampai menggauli istrinya, maka itu hakikatnya adalah rujuk. Maka otomatis, meskipun tidak diucapkan, otomatis dengan perbuatan suami menggauli istrinya, maka itu adalah rujuk, ya. Itu adalah rujuk. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan ketika mentalak istri dengan tolak raj'i, ya, tolak yang pertama ataupun tolak yang kedua. Dan iddahnya, berapa iddahnya kalau wanita kita tolak, ya, tolak satu atau tolak dua? Iddahnya salasata quru. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, sampai 3 kali suci. Khilaf antara ulama, apa maksudnya quru? Suci, apa maksudnya? Apakah haid ataukah suci? Ya, 3 kali haid atau 3 kali suci? Ada ulama berpendapat sampai 3 kali haid baru iddahnya selesai. Ada yang berpendapat sampai 3 kali suci baru, ya, sampai 3 kali mandi, ya, 3 kali mandi bersuci dari haid baru iddahnya selesai. Wallahu taala alam, saya lebih condong kepada quru maknanya adalah suci. Jadi iddah wanita tersebut selesai sampai 3 kali bersih, ya, 3 kali mandi, 3 kali mandi suci dari haidnya, ya. Nah, kemudian, ya, tentang tolak bain, ya. Tolak raj'i sudah tadi, yaitu tolak pertama, tolak kedua. Bagaimana dengan tolak bain, tolak yang ketiga? Tolak bain, ya, dalam fikih dibagi dua. Ada, ya, bainunah sugro, ada bainunah kubro. Ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Apa bedanya? Kalau tolak bain sugro, seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum dia menggaulinya. Contoh, ketika Ustadz Ivan umpamanya menikah dengan istrinya, kemudian setelah menikah malamnya belum dijama, malamnya itu belum pengantenan, belum malam pertama, malam kedua belum, malam ketiga juga belum, ya, mungkin malu-malu, malam pertama malu-malu, malam kedua malu-malu, malam ketiga malu-malu. Ketika hari keempat tiba-tiba dia menceraikan istrinya, belum dijamak sedikit pun. Nah, maka, ya, belum dijamak sedikit pun, maka apakah ada iddahnya wanita tersebut? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena dia belum dijamak. Sedangkan talak raj'i itu syaratnya harus dijamak dulu. Tapi kalau belum berjima, tiba-tiba langsung mengungkapkan talak, maka cerainya itu jatuhnya tolak bain. Tetapi bainnya bain sugro. Maksudnya apa? Bain sugro itu kalau dia mau kembali lagi harus nikah ulang, maharnya mahar yang baru, ya. Tidak mesti wanita tersebut nikah dengan laki-laki lain kemudian dicerai kemudian baru dia boleh nikah, tidak mesti begitu, karena tolaknya bainnya bain sugro. Atau bain sugro itu yaitu suami menceraikan istrinya setelah menggaulinya,
setelah berjima, cuma ya dia menceraikannya dengan ada syarat, harus dikembalikan maharnya, harus dikembalikan hartanya. Ini dikenal dengan khulu'. Nah, ini dikenal khulu'. Kalau khulu' maka talaknya talak bain karena tidak ada iddahnya. Jadi orang ketika menghulu, istri minta cerainya khulu, umpamanya dikembalikan, ya suaminya menceraikan istrinya dengan syarat maharnya dikembalikan atau dikasih kebun, dikasih tanah, sawah dan seterusnya, maka itu namanya bain. Apakah ada iddahnya? Tidak ada. Terus kalau mau nikah lagi gimana? Cukup tinggal nikah yang baru dengan mahar yang baru, ya. Karena tidak ada rujuknya kalau yang khulu, ya, bain sugro. Bedanya dengan bain kubro, kalau bain kubro seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali, ya, 3 kali, ya. Seorang suami, ya, tentu yang sudah menggaul istrinya kemudian ditalak istrinya 3 kali, umpamanya tahun pertama ditalak, ya, tahun kedua ditalak lagi, nah tahun ketiga diceraikan lagi, berarti ini namanya talak bain, ya. Entah di situ, ya, ada pengganti, ada harta yang dikembalikan ataukah tidak, yang penting suami itu mentalak istrinya 3 kali, berarti talaknya talak bain. Bain apa? Bain kubro. Kalau sudah bain kubro, apakah boleh dia menikah ulang, nikah yang baru dengan mahar yang baru? Tidak boleh. Karena ada syaratnya, harus, ya, perempuan tersebut nikah dulu dengan orang lain. Setelah itu orang lain itu menceraikannya. Nah, setelah itu baru dia boleh menikah dengannya. Ini apa? Bain kubro, ya, ini bain kubro. Nah, jadi itu tentang masalah talak, ya, masalah rujuk dan masalah, ya, tolak bain. Ya, bagaimana dengan khulu? Ya, sudah kita jelaskan tadi. Jadi tolak atau khulu tersebut, ya, boleh tanpa adanya, ya, barang-barang yang diberikan, ya, boleh, ya, karena dibagi dua. Talak yang ada pengganti itu biduni iwad, boleh tanpa pengganti, boleh, atau bi'iwadin, atau boleh dengan pengganti yang dikenal dengan khulu', yang dikenal dengan khulu', ya, harus dengan iwad, harus dengan iwad. Taib, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ya, berkaitan atau berkenaan dengan tolak, ya, baik tolak raj'i maupun tolak bain, ya, bain sugro atau bain, ya, kubro, ya, kemudian masalah rujuk, ya, masalah apa namanya khulu, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita, ya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, dan tidak bermain-main dengan masalah talak, ya. Kemudian permasalahan yang diperdebatkan tadi adalah bagaimana kalau suaminya bercanda, bergurau dan seterusnya, ya, meskipun dia bercanda, ya, meskipun, ya, dia bercanda, ya, selama dia mengucapkan kata-kata tersebut maka tetap talaknya jatuh. Kemudian talak juga boleh dengan menggunakan syarat. Talak juga boleh dengan menggunakan syarat. Contohnya, ya, wahai istriku, jika kamu keluar dari pintu ini maka kamu saya cerai. Maka begitu istrinya membuka pintu kemudian keluar, maka jatuhlah talaknya, dan itu sah, ya. Jadi talak menggunakan syarat itu juga hukumnya sah, ya, dan jatuh talaknya. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang marah emosi? Mungkin saking marahnya dia nggak sadar, akhirnya dia, ya, mentalak istrinya. Maka khilaf antara ulama. Kita lihat dulu ketidaksadarannya itu gara-gara apa. Kalau gara-gara minum khamar, ya, mabuk-mabukan, kemudian dia teler, kemudian dia mengatakan anti tolik, maka tentu ini orang yang sama dengan junun, dengan gila, hilang akalnya, maka tentu tidak jatuh talak. Lantas bagaimana dengan yang marah emosi? Ya, kita lihat dulu apakah emosi itu membuat orang gila, menghilangkan akal, ya. Karena ada marah tapi tidak menghilangkan akal. Tapi ada juga marah saking marahnya sampai junun, sampai menghilangkan akal, tidak tahu ini dan seterusnya, tidak sadar. Kalau marahnya masih, ya, terkendali, artinya masih sadar karena emosi, maka tetap talaknya jatuh, ya, jatuh talaknya, ya, karena namanya mentalak itu pasti ada permasalahan, ya.
Berarti kondisi suami dalam keadaan emosi, marah, ya dan seterusnya. Tidak mungkin ada orang talak tiba-tiba, tidak ada hujan, tidak ada ini adem ayem tiba-tiba anti tolik, ya ini sangat lucu. Karena biasanya talak itu kalau ada permasalahan, ya kemarahan dan seterusnya. Namun sekali lagi ini terjadi khilaf. Jadi kalau marahnya marah yang brutal atau yang sampai menghilangkan akal, dia tidak sadar, semuanya di apa dan seterusnya, maka dihukumi sama dengan orang yang gila atau yang minum khamr yang hilang akalnya, ya. Taib, ini saja yang bisa ana sampaikan selaku santri atau tuwailib yang tentu masih banyak belajar kepada para asatizah kibar, ya, di grup ini, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jika ada hal-hal yang belum jelas maka tidak apa-apa, boleh kita diskusi, sharing, ya, masalah fikih, karena ini sangat sangat penting sekali. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.